Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa qala ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhalladzina taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal haditsi kitaballah wa hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwah rahimani wa rahimakumullah hadakumullah. Alhamdulillah pada detik ini kita ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala sama-sama duduk untuk sama-sama menggali salah satu risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga tentunya kita akan menjadi lebih mudah hidup ini. Bagaimana tadi ada judul yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah berkehendak kita itu mudah, tidak mempersulit. Jamaah rahimakumullah. Dalam kesempatan pagi ini saya akan berbicara sesuai dengan ilmu yang saya pelajari, yaitu bicara tentang al-hijamah. Kenal Pak ya al-hijamah Pak ya? Jadi orang mungkin sudah sangat mengerti apa itu hijamah, atau mungkin telinga itu sudah begitu dekat dengan kata hijamah. Tapi sejauh ini seakan-akan hanya kenal kulitnya saja. Padahal Rasulullah SAW memberikan sebuah hadis yang bagi saya sangat sakral. Beliau mengatakan afdhalu ma tadawaitum bihi al-hijamah, the best of tip for you is cupping. Yang paling utama dalam kamu mencari sehat itu, berobat itu adalah hijamah. Tapi realitanya di lapangan kok tidak seperti itu gitu. Ketika kita sakit, kita bersusah payah. Ada yang lari sampai ke Guangzhou, ada yang lari sampai ke hospital, ada yang ke Jepang, ada ke Jerman dengan habis sekian rupiah. Kenapa nggak pakai hijamah saja? Kenapa? Rasulullah sudah menjamin seperti itu. Bahwa kan di dalam surah An-Najm jelas kita yakini bahwa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Yang diucapkan Rasulullah itu di kalimat yantik, bukan yatakallam. Artinya dengan serta merta, dengan kesadaran yang sangat sadar, Rasulullah SAW menyampaikan hal itu. Afdhalu ma tadawaitum bi al-hijamah. Kemudian di hadis lain Rasulullah SAW juga mengatakan bahwa al-hijamah itu dawa likulli da'il samal maut. Hijamah itu, kaping itu menyembuhkan semua penyakit kecuali tua dan mati. Yakin Pak? Yakin atau apa iya gitu? Kenapa? Mungkin yakin, tapi kenapa realitanya di lapangan tidak seperti itu? Bahkan banyak orang Islam yang masih kadang juga mencibir, cuma di hijamah, masa sih cuma hijamah bisa sembuh? Nah inilah kejadian-kejadian di tengah masyarakat kita. Maka tahun 2000 saya mengalami sakit diabetes akut sampai gigi saya rontok. Saya abadikan, nggak saya betulin sebagai dalil bahwa saya itu diabetes akut dulu sampai 800. Kemudian orang tua kedua-duanya almarhum almarhumah wasilah diabetes. Kakak pertama umur 41 juga diabetes, wassalam. Maka ketika saya membaca literatur secara umum konvensional, diabetes tidak bisa sembuh gitu.
Ketika kita coba komparasikan dengan hadis Nabi yang mengatakan hijamah menyembuhkan semua penyakit kecuali tua dan mati, tentunya di sini hijamah juga menyembuhkan diabetes. Nah, di situ ada sebuah pencerahan, ada rasa gembira di dalam hati itu, bahwa ada sebuah tujuan atau sebuah kepastian diabetes juga bisa sembuh insya Allah, karena janji Nabi kecuali tua dan mati. Nah, mulai start itulah saya mencoba mencari tahu, banyak tanya para ustadz, para al-hajim, para hajam, bahkan yang sudah nulis buku, sudah melatih ke sana kemari. Ketika saya mencoba bertanya, apa saintifiknya, apa logikanya hijamah memberi dampak sembuh khususnya untuk penyakit diabetes? Apa jawabannya? Rata-rata jawabannya mentok pada tataran syariat. Pokoknya sunnah lakukan saja, yakin. Ada sebagian, oh diabetes nggak boleh, nanti bisa gangren. Di sini saya mengalami sebuah dilematika. Satu sisi adalah hadis mutawatir, sisi lain apa saintifiknya, apa keilmiahnya. Ini benar kata Nabi, ini adalah wahyu yang tidak tertulis di dalam Al-Quran. Tapi kenapa mereka seperti itu? Nah, dari situlah saya mencoba mencari tahu, terus menelaah, mengobservasi, dan akhirnya ketemunya malah justru di negara kafir, yaitu di Amherst, kota kecil di antara New York dengan Boston saat itu 2003. Di tengah saya pas itu sekolah manajemen. Di sana ada traditional medicine with Hirudo medicinalis, pengobatan pakai lintah. Saya cuma berpikir ini negara adikuasa, negara ikon modernisasi teknologi, kenapa kok lintah jadi solusi sehat gitu kan? Saya penasaran di situ, saya tanya, apa rahasianya kok lintah sebagai solusi sehat? Nah, dari situ secara ringkas mereka mendeskripsikan bahwa lintah menghisap oksidan. Nah, kata-kata hisap itulah akhirnya yang menjadikan sebuah rasa sesuatu penasaran saya terjawab. Menghisap, karena hijamah itu maknanya hisapan. Hajamnya itu hajman, hijamatan itu hisapan. Oksidan, apa itu oksidan? Oksidan adalah asupan makan, minum ataupun udara yang tidak terserap oleh tubuh, maka dia akan menggumpal menjadi oksidan. Dan ternyata dunia pun mengakui itu. Maka dunia mengatakan bahwa ketika orang mampu memanage oksidan, dia akan sehat. Ada dua option, satu minum antioksidan atau olahraga teratur. Nah, antioksidan ini bisa macam-macam, bisa nature, bisa sintetis, atau olahraga. Dengan olahraga dia keluar tereduksi lewat keringat, itu oksidan. Sehingga kita mencoba mengkorelasikan dengan kasus Qabil Habil yang berantem, Habil mati, bingung nguburnya, Allah ngirim burung gagak gitu. Maka saya mencoba menganalogkan juga bahwa Rasulullah menyampaikan hadis tentang hisapan secara tekstual, kemudian teknisnya dilakukan oleh lintah. Nah, dari situlah mulai saya menggali kerja lintah untuk saya aplikasikan, mempraktikkan yang namanya hijamah. Dan ini persis dengan tadi saya katakan dunia, cuma dunia hanya konsentrasi di antioksidan. Sampai-sampai kemarin kulit manggis itu sampah ya. Tapi ketika ada riset bahwa kulit manggis mengandung antioksidan, super antioksidan, orang berebut. Banyak judul kemasan tentang isinya ya kulit manggis. Nah, Rasulullah SAW mengajarkan lebih dari itu. Oksidan di drainage, dikeluarkan. Dengan cara apa? Hijamah, hisapan. Nah, inilah
yang akhirnya menyingkat istilah, kita membuat istilah ODT, oksidan drainage therapy, terapi dengan cara mengalirkan oksidan. Ini hanya ijtihad ya, dan ini bahasanya pun bahasa plesetan sebenarnya. Tapi ini supaya mencoba mengembalikan ijatul hijamah di tengah masyarakat yang sudah populer hijamah itu, tapi kepopulerannya tidak linear, tidak berbanding lurus dengan apa yang dijanjikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya kita beristihad, bikin istilah ini dan kita patenkan juga. Inilah secara ringkas apa itu, sehingga kita bikin istilah ODT. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,